Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam IPA hari ini 29 Maret 2020. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Walaupun kita berjuang, kita akan tetap memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Ceria 177 di pintumu. Ya, Kidung Ceria 177 di pintumu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, walaupun kami tidak saling berdekatan. Kiranya Tuhan mau memimpin kami pada ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita siapkan kitab Mazmur kita. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 5 dan 6. Mazmur 9 ayat 5 dan 6. Sudah dapat semua adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kita buka lagi Kidung Ceria 135. Kidung Ceria 135. Sabdamu abadi. 1, 2, 3. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Pemberitaan firman hari ini terambil dari kitab Ratakan. Kitab Ratakan 1 ayat 1 sampai 17. Sudah dapat adik-adik? Kalau sudah dapat, biarkan tetap terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, seperti biasa adik-adik bacanya bersama mama papa di rumah ya. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Adik-adik, kitab Ratapan ini menceritakan tentang penghukuman. Wow, kalau kita membicarakan penghukuman itu apa sih adik-adik? Siapa di sini yang pernah dihukum? Ya, kalau ini akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Antoni. Hai, saya Antoni. Antoni ini seorang anak yang tidak suka dengar-dengaran. Dia anak yang selalu melawan orang tuanya. Mamanya, dalam hal ini mamanya. Juga dia tidak taat kepada gurunya di sekolah. Bahkan dia juga suka ngisengin teman-teman. Nah, kalau adik-adik punya teman yang seperti itu, bagaimana rasanya? Mau terus ditemenin gak? Iya, tentu kita akan menjauhi si Antoni ini. Ya, dia suka ngisengin temannya sampai temannya menangis. Melawan orang tuanya, ketika disuruh tidur siang gak mau, disuruh belajar gak mau. Di sekolah, dia juga selalu melalaikan tugas-tugasnya. Dia tidak mengerjakan PR-nya, sehingga seringkali dia dihukum oleh ibunya,
orang tuanya, ayahnya, bahkan gurunya, dan dijauhi oleh teman-temannya. Kalau hal seperti itu gimana adik-adik? Misalnya adik-adik sendirian nggak punya teman, perasaannya gimana? Ya tentu kita akan sedih. Karena kita nggak punya teman. Kesono nggak disukai, jalan ke sono nggak disukai. Gimana? Nah dalam kitab ratapan ini juga hal itu yang terjadi kepada kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang tadinya begitu megah, begitu mewah, ramai, karena penduduknya membuat kesalahan dan salah itu tidak mau diakui, bahkan mereka hancur dalam pembuangan di Babel. Sehingga kota Yerusalem itu menjadi kota yang sangat sunyi, kota yang sepi, kota yang mati. Tidak ada seorang pun yang mau berkunjung ke sana lagi. Jadi bagaimana kalau hal seperti itu terjadi? Kita kesepian, kita sunyi, nggak punya teman, sendiri, jalan ke sini nggak ada orang, jalan ke sana nggak ada orang. Padahal dulu kota Yerusalem itu kota yang sangat megah. Tiba-tiba dia menjadi kota yang sepi. Tadinya banyak teman, sekarang Yerusalem ditinggalkan, bahkan musuh-musuhnya mentertawakannya. Musuh-musuhnya bergirang atas keruntuhannya, bergirang atas kehancurannya. Adik-adik tahu nggak kenapa begitu? Kota Yerusalem rupanya mendapat hukuman dari Tuhan ketika mereka hidup menjauh dari Tuhan. Dan hukuman itu adik-adik adalah bentuk dari peneguran. Bahwa penghukuman itu diizinkan agar manusia itu menyadari kesalahannya. Kesalahan itu pasti mendatangkan penghukuman, sehingga kalau kita berbuat salah, kita juga harus segera meminta maaf. Seperti tadi Antoni, ketika dia tidak melakukan tugasnya sebagai anak kepada orang tuanya, dia harus minta maaf kepada mamanya. Ketika dia tidak melakukan pekerjaan sekolahnya, meminta maaf kepada gurunya. Dan keisengannya itu agar tetap tidak dijauhi oleh teman-temannya, ketika mengisengi teman, dia harus juga meminta maaf, bahkan harus bertobat dan tidak mengulangi lagi. Karena hal itu yang Tuhan inginkan. Nah, dalam kitab ratapan ini, penulis ingin menyampaikan, yaitu meski penghukuman mendatangkan kehancuran, ternyata penghukuman itu juga di sisi lain membuat kita sadar akan kesalahan dan akhirnya bisa memperbaiki diri kita. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa kesalahan akan mendatangkan penghukuman, baik dari Tuhan, baik dari guru, baik dari orang tua. Jadi kalau kita berbuat salah, kita akan mendapat penghukuman. Tapi bentuk penghukuman itu adalah bentuk kasih orang tua kepada kita. Coba kalau kita berbuat salah didiemin aja, apa jadinya kita? Nah, untuk itu melalui kitab ratapan ini kita diingatkan untuk selalu memperbaiki diri kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Walaupun kita berbuat salah, kita juga harus segera meminta maaf, bahkan kita harus bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponnya adik-adik, kita buka dari Kidung Ceria 267. Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Ya. 1, 2, 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami diingatkan melalui firman Tuhan, apabila kami berbuat salah, janganlah kami tetap larut dalam kesalahan itu, tetapi biarlah kami mau memperbaiki diri kami mau berbuat yang lebih baik lagi, kami mau meminta maaf atas setiap kesalahan yang kami berbuat, sehingga penghukuman yang terjadi kepada kami itu sebagai alat untuk mengingatkan dan menyadarkan kami akan setiap kesalahan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang indah. Tuhan Yesus, terima kasih juga walaupun kami tidak saling bertatapan langsung, kami tidak saling berdekatan, tapi kami boleh tetap memuji nama Tuhan, memuliakan nama-Mu, bahkan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati itu semua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi adik-adik klien kami. Berkatilah setiap adik klien ini dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa sekolah mereka. Berkati mereka selalu, berilah kesehatan yang baik, kekuatan yang baru, bahkan kecerdasan yang lebih, sehingga mereka mampu melakukan dan menjalankan kehidupan mereka sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan setiap adik layan kami secara khusus di Rayon Ampera ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi kedua orang tua kami, berkatilah kedua orang tua kami. Jadikanlah mereka contoh dan teladan buat kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah pekerjaan yang setiap orang tua kami lakukan sehingga boleh menjadi berkat juga bagi kami. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara ini yang saat ini sedang mengalami masalah besar ya Tuhan, virus-virus yang mengganggu kesehatan kami selaku penduduk di Indonesia. Kiranya Tuhan boleh menjauhkan setiap virus-virus tersebut. Tuhan boleh menormalkan kembali keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini. Tuhan juga ajarkan kami untuk selalu saling membantu, tidak saling mencaci maki. Berkatilah pemerintahan yang melakukan setiap usaha penanggulangan virus ini ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hasil yang baik, kami boleh terjauhi dari setiap virus-virus yang ada di negeri ini. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, biarlah mereka boleh bekerja juga seturut kehendak Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membawa kami menjadi bangsa yang besar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami, berkatilah gereja kami yang walaupun kami juga tidak bisa bertatapan, kami bisa melakukan ibadah melalui streaming. Berkati setiap pendeta kami, Bapak Adriana Wangkai beserta keluarga, Bapak Ivan Dinamika beserta keluarga, dan Ibu Fabiola beserta dengan keluarga. Berilah kekuatan kesehatan yang baik kepada ketiga pendeta kami ini, sehingga mereka tetap mampu melayani kami melalui firman Tuhan yang dapat menguatkan dan menyegarkan iman percaya kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa juga berdoa bagi adik-adik kami yang mungkin sedang sakit, bagi saudara-saudara kami, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka, biarlah mereka boleh sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai.
Sebelumnya kita menyanyi murid Tuhan jadilah. 1, 2, 3. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.